Kembali kami lanjutkan diskusi dalam Kompas Petang, Saudara. Nah, Mbak Masinton, tadi ada pandangan dari Mbak Huria, uji materi dalam terkait dengan usia batas capres-cawapres ini di MK malah jadi kemunduran demokrasi kalau ujung-ujungnya malah tujuannya demi mencalonkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres. Komentar Anda? Ya, tentu ketika pembentuk undang-undang ya menetapkan syarat minimal calon presiden dan calon wakil presiden, sesungguhnya kan melalui berbagai pertimbangan gitu ya, melalui berbagai kajian, baik itu pertimbangan psikologi, pengalaman, kematangan dan lain-lain. Nah, sesungguhnya bagi kami berpandangan kami tidak akan mengajukan judicial review karena apapun kami adalah bagian dari yang ikut menyetujui itu tentu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tentunya begitu ya. Kenapa kemudian syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal 40 tahun. Jadi baik secara psikologi, secara kematangan gitu ya, karena kita ini kan bangsa yang sangat majemuk, diperlukan pengalaman-pengalaman di sana. Nah, tentu bagi kami adalah bagaimana menjaga dan merawat keindonesiaan ini. Nah, tentu kami juga berharap bahwa MK mengembalikan ini kepada pembentuk undang-undang sebagai open legal policy itu. Kalaupun kemudian nanti MK memutuskan untuk meloloskan uji materi ini, mengabulkan uji materi ini, dan kita juga dengar tadi bahwa Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, membuka peluang nama Gibran ini menjadi bakal cawapres untuk dirinya, PDIP rela nggak tuh? Tentu kalau kami ya, yang kami kedepankan adalah aspek pertimbangan kader partai politik. Maka sebagai partai politik tentu tugas kami adalah menciptakan kader-kader seperti itu. Nah, tentu kami berharap bahwa kader-kader kami itu adalah kader-kader yang ditempa melalui pengkaderan, ya, bukan kader yang asal comot begitu ya, dan digembleng oleh prinsip-prinsip dasar keorganisasian, politik, dan juga dari aspek ideologi tentang keberpihakan dan bagaimana menjaga kemajemukan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini, seperti itu. Itu dari pihak PDIP sudah bicara demikian nih Mbak Sarah. Kalaupun tetap ada sikap seperti itu dari PDIP, dari Gerindra merasa bahwa akan tetap memasukkan nama Gibran dalam radar bakal cawapres untuk Pak Prabowo? Bagi kami semua putra-putri terbaik pasti harus masuk ke dalam radar. Ini bukan persoalan kepartaian, bahkan kita melihatnya kalau kepartaian itu pasti dari segi koalisinya ya. Kalau misalkan koalisinya semuanya menyepakati untuk mendorong satu sosok siapapun itu, nah itu harus menjadi bahan pertimbangan. Dan itu sampai saat ini nama pun juga masih sangat banyak. Kita tidak bisa melangkahi proses hukum yang sedang berlangsung dan kita menghormati independensi dari MK itu sendiri. Apakah kemudian nama Gibran masuk dalam radar bacawa presnya untuk Pak Prabowo ini sebagai bentuk untuk menarik dukungan dari para pendukung Jokowi dalam beberapa pilpres sebelumnya nih, Mbak? Kalau hanya untuk istilahnya menarik pendukung dari Pak Jokowi, ya mohon maaf, ini sudah dari awal pun juga banyak yang sudah bergabung dengan kami. Saya rasa itu hal yang mungkin terlalu kecil untuk Indonesia gitu ya. Kita mau untuk melihat kebutuhan kita ini adalah untuk sosok cawapres yang betul-betul bisa melengkapi sosok dari Pak Prabowo itu sendiri, dan juga tentunya ini bukan persoalan kecil karena Indonesia adalah negara keempat terbesar secara populasi. Jadi kita menganggap ini sangat serius. Ini bukan hanya persoalan soal dukungan dan peta politik, tapi betul-betul kita harus melihat siapa yang memiliki kemampuan secara menyeluruh untuk memimpin bangsa ini bersama dengan Pak Prabowo. Mbak Huria, untuk perspektif Anda sendiri, ini nama Gibran yang profilnya kita tahu bersama adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo, ini masuk radar dari sebagai bacawa pres untuk 3 nama bakal capres yang ada sekarang begitu. Menurut Anda ini sehat tidak setelah nama ayahnya Presiden Joko Widodo menjadi presiden untuk 2 periode?
Iya, tadi kan Bang Masinton kan bilang ya bahwa undang-undang pemilu itu kan sebenarnya open legal policy gitu ya. Jadi artinya ketika kemudian ini melalui MK ini sebenarnya sudah menunjukkan gitu ya ada cara-cara legal gitu menggunakan mekanisme demokratis yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan atau agenda yang tidak demokratis gitu ya. Saya melihat pencalonan Gibran yang terlalu dini yang bahkan sebenarnya gitu ya menyalahi aturan undang-undang yang berlaku saat ini itu menunjukkan bahwa komitmen partai politik gitu ya untuk mematuhi demokrasi sebagai aturan main yang berlaku, untuk mematuhi undang-undang pemilu yang juga sudah disepakati oleh partai-partai politik di DPR gitu ya. Ini menunjukkan komitmen mereka lemah gitu ya. Artinya siapapun yang kemudian bermain gitu ya di isu soal pencalonan politisi yang tidak memenuhi syarat, ini adalah upaya untuk menjauhkan gitu ya prinsip-prinsip demokrasi yang sudah kita sepakati bersama gitu. Hal yang lain juga ini sebenarnya menunjukkan ada tren politik dinastik yang semakin menguat dan mengkarakterisasi politik elektoral kita. Kita punya pemilu gitu ya yang seolah-olah demokratis di mana masyarakat nantinya bisa memilih langsung gitu ya. Tetapi arena kompetisi di pencalonan itu justru dipersempit gitu ya oleh partai politik dengan itu tadi menyiasati aturan main atau misalnya mempersempit arena kompetisi gitu ya untuk calon-calon atau kader-kader yang sebenarnya punya potensi, punya rekam jejak gitu ya jauh lebih berpengalaman gitu ya dari politisi yang baru gitu ya seperti Gibran. Saya jadi mau berkomentar nih sebagai politisi muda. Singkat saja. Silakan. Menurut saya juga ini sebenarnya salah satu contoh kenapa kita perlu sebagai tolong diingat 53% populasi Indonesia saat ini adalah generasi milenial dan Gen Z. Artinya 17 sampai 40 tahun itu masuknya di situ. Jadi ini sangat disayangkan kalau misalkan apa yang diajukan ke MK sebagai salah satu proses demokrasi yang dilakukan secara sesuai dengan hukum loh. Ini sesuai dengan hukum diajukan oleh politisi-politisi muda yang ingin melihat Indonesia ini juga bisa membuka peluang untuk politisi muda bisa maju. Itu bukan berarti mereka akan terpilih, tetapi tolong diingat Finlandia pun juga sudah pernah punya Perdana Menteri usia 34 tahun perempuan. Gitu. Jadi ini sangat disayangkan kalau misalkan hal yang sebenarnya kita bicara demokrasi yang bisa dibuka untuk publik untuk seluas-luasnya hanya dikecilkan kepada isu satu orang. Terakhir untuk Anda Bang Masinton, tapi juga ada rambu-rambu yang diberikan oleh Ketua DPC Solo nih, FX Rudi Rudiatmo. Mengingatkan Gibran untuk mempertimbangkan matang-matang lah kalau ada ajakan untuk jadi bakal calon wakil presiden. Gimana menangkapnya kemudian? Ya tentu sebagai sahabat ya dan sesama kader, apalagi itu disampaikan oleh Mas Rudi sebagai Ketua DPC. Berdasarkan ya beliau kan menyampaikan ada pengalaman, ada fakta-fakta sebelumnya gitu ya, pengalaman sebelumnya. Nah itu kan bentuk kecintaan beliau gitu, sehingga supaya dipertimbangkan ya agar tidak mengalami kegagalan. Kira-kira seperti itu. Tentu sesama kader ya pasti kita saling mengingatkan seperti itu. Bang Masinton terima kasih, Mbak Saras terima kasih, Mbak Huria juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih. Kami hadirkan informasi lainnya sesaat lagi. Sebuah bangunan bekas pabrik makanan yang berdiri di tengah permukiman padat penduduk di Waru Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Warga panik.